15 tahun silam, aku menikahi seorang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan. Mulanya keluargaku tidak mengizinkan, tetapi ia begitu gigih meyakinkan kedua orang tuaku. Mereka akhirnya memberikan restu. 2 tahun setelah pernikahan, ia menjadi seorang aparat keamanan. Kami memutuskan pindah dari kampung menuju kota lain, mengikuti tempat kerjanya. Aku menempati sebuah rumah kontrakan yang tidak terlalu besar, cukup untuk kami berdua. Ketika dia bekerja, aku berjualan di kantin kampus dekat rumah. Kami ingin menabung sebanyak mungkin, mempersiapkan biaya untuk kelahiran anak kami nantinya. 5 tahun menikah, kami belum juga diberikan keturunan. Ia sudah bisa membeli sebuah rumah meski masih mencicil. Akhirnya kami mengikuti tes kesuburan. Ketika hasilnya normal, kami memulai program hamil. 5 bulan kemudian, aku positif hamil. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Aku keguguran pada usia kehamilan 3 bulan. Dengan berat hati kami melepas buah hati kami. Tidak sampai di situ, kami pun mengikuti program hamil kedua. Setelah berhasil hamil, aku menjaga sekali aktivitasku agar tidak seperti sebelumnya. Namun sepertinya Tuhan belum mempercayakanku memiliki seorang anak. Lagi-lagi aku mengalami keguguran. Aku sempat depresi karena kehilangan 2 anak dalam jangka waktu yang cukup dekat. Aku sangat menginginkan seorang anak untuk menjadi pelengkap hidup kami. Berhari-hari aku mengurung diri dan hanya menatap foto hasil USG. Sedih sekali rasanya tidak bisa melihat sekaligus menggendong mereka. Pasti sangat menyenangkan ketika wajah ini disentuh oleh jari-jari kecil. Beberapa malam aku terus menangis dan tidak bisa tidur, hingga berat badanku turun drastis. Aku sempat mendapatkan perawatan medis karena dehidrasi. Rupanya dalam 2 hari aku lupa minum dan hanya menangis di dalam kamar. Suamiku tidak tega dan izin beberapa hari untuk menemaniku. Berulang kali aku meminta maaf padanya karena tidak bisa menjadi istri yang baik. Aku tak bisa memberikannya keturunan. 2 tahun aku mengalami depresi. Akhirnya aku bisa kembali bangkit dan merelakan semuanya. Aku mulai menjalani aktivitas seperti biasa dan kembali berjualan di kantin kampus dekat rumah kontrakan sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya, aku merasa mual dan tidak enak badan. Banyak tetangga yang menyuruhku untuk menggunakan Tezpak. Tetapi aku tidak mau. Aku tidak mau dikecewakan harapanku sendiri. Semakin hari, aku semakin lemas dan mual. Suamiku membelikan Tezpak dan menyuruhku mengeceknya. Cek aja dulu, jangan berharap dikasih alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, ucapnya. Dengan ragu aku mengambil Tezpak itu dari tangannya dan pergi ke kamar mandi. Aku melihat hanya ada 1 garis di layar alat tersebut. Aku menghela nafas dan menaruh Tezpak itu di atas wastafel. Aku tidak ingin melihatnya. Aku keluar kemudian menangis di pelukan suamiku. Ia hanya bisa mengelus pundakku dan memintaku kembali bersabar. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur dengan kondisi aku yang masih menahan mual. Tengah malam ia membangunkanku. Ada kabar gembira katanya. Aku hanya setengah terbangun, tetapi ia menciumi wajahku dengan sangat bersemangat sambil mengucapkan terima kasih. Aku yang terheran dengan tingkah lakunya mulai bertanya-tanya. Ada apa sih? Tanyaku. Ia menyodorkan Tezpak yang tadi aku tinggal di atas wastafel. Sebelumnya hanya ada 1 garis dan ternyata sudah berubah menjadi 2 garis. Aku terdiam.
dan menatap wajah suamiku. "Ini buah dari kesabaran kamu," katanya. Aku memeluk suamiku sambil menangis bahagia. Aku menutup kantin dan mulai menjaga aktivitasku, bahkan bisa dibilang bed rest, karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Kami berdua sangat bahagia. 9 bulan mengandung rasanya sangat lama sekali. Kami sudah menyiapkan banyak hal untuk menyambut anak kami. Ketika hari yang ditunggu-tunggu itu tiba, aku menghabiskan hampir 12 jam di ruang bersalin. Sedangkan suamiku berkali-kali keluar karena tidak tega melihatku kesakitan. Setelah semua itu berakhir, aku menggendong anakku sendiri. Aku mendekapnya dengan penuh rasa bahagia. Itu menjadi momen tidak terlupakan bagiku. Aku membawanya pulang saat semua urusan di rumah sakit sudah selesai. Awalnya semua tampak normal dan kami sangat bahagia. 5 tahun kemudian, ada yang aneh dari anakku. Ia tidak bisa mendengar ketika aku memanggil namanya saat dari jauh. Bahkan saat sedekat apapun, ia hanya memandangi wajahku. Kami panik dan segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Dokter bilang kalau anak kami tuli. Mendengar itu, hati kami terasa sangat hancur. Aku mendekatkan anakku dan menangis saat memeluknya sangat erat. Suamiku yang mendengar hal itu hanya diam dan berusaha menenangkan aku. Meski ia terlahir tuli, aku tetap menyayanginya karena kehadirannya yang selama ini aku tunggu. Aku tetap menyayanginya sepenuh hati, tetapi berbeda dengan suamiku. Ia sepertinya kesal menerima kenyataan itu. Ia mulai memperlakukan anakku dengan tidak baik, bahkan cenderung menghindarinya. Ia tidak mau menggendong dan pergi begitu saja saat anakku berada di depannya. Beberapa bulan kemudian, sikapnya semakin membuatku sakit. Ia bahkan tidak mau menyaksikan anak kami yang tumbuh semakin besar. Ia mulai jarang pulang dengan alasan sedang ditugaskan di luar kota. Sebelumnya ia tidak pernah seperti itu. Ia selalu memberi kabar dan memintaku mengemasi bajunya saat hendak keluar kota. Tetapi kali ini ia tidak melakukannya. Ia pergi begitu saja tanpa pamit. Suatu ketika ponselnya tertinggal dan banyak pesan yang masuk, sehingga itu tidak berhenti berdering. Aku membuka pesan itu dan menemukan pesan dari seorang wanita yang ia beri nama istri. Aku tidak tahu sejak kapan ia menikah lagi. Sikapnya tidak menunjukkan kalau ia memiliki rumah tangga lain. Pandai sekali ia menyembunyikannya. Pikirku, tak lama kemudian ia pulang dan mengambil ponselnya. Aku sudah mencatat nomor wanita yang tadi menghubungi suamiku dan mulai menelponnya. Dari seberang ia tampak bingung karena ternyata suamiku mengaku telah menjadi duda. Aku kesal bukan main. Aku memberitahu perilakunya itu kepada mertuaku. Mereka pun juga sama terkejutnya denganku. Aku mengirimkan pesan kepada wanita itu untuk menceraikan suamiku, tetapi dengan lantang ia tidak mau. Suamiku sekarang sudah memiliki pangkat tertinggi. Seharusnya hidup kami sudah lengkap dan bahagia. Tetapi ternyata kebahagiaan itu hanya untukku saja. Sepulang kerja, suamiku marah-marah karena aku telah mencampuri urusannya. Ia tidak suka jika aku membuka ponsel tanpa seizinnya. Dan terakhir ia mengucapkan kalimat yang sangat membuatku sakit. Aku tidak mau memiliki anak tuli seperti dia. Ia mengucapkan kalimat itu di depan anakku. Meski tidak bisa mendengar, tetapi aku sangat menyayangkan hal itu. Anakku sudah bisa mengenal ekspresi
dan ia tahu kalau ayahnya sedang marah padanya. Aku segera membawa anakku masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Tidak peduli kalau suamiku masih memaki aku. Setelah puas memaki, ia pergi entah kemana. Aku menangis sambil menghubungi ibu mertuaku dan menceritakan semuanya. Ia hanya bisa menyuruhku sabar, tetapi aku meminta isinya untuk menggugat cerai suamiku. Awalnya mereka melarang karena anakku membutuhkan figur seorang ayah. Tetapi ayah mana yang tega berucap sudah menyesal memiliki anak seperti ini? Pikirku. Aku bersikukuh dengan keputusanku. Aku yakin bisa membesarkan anakku seorang diri. Aku tidak ingin anakku melihat ekspresi marah yang lain dari ayahnya dan merasa kalau itu semua adalah kesalahannya. Aku tidak mau anakku akan besar dan menyalahkan dirinya sendiri ketika menjadi tuli. Esok pagi aku sudah mengemas semua barang-barang aku dan anakku, kemudian meninggalkan rumah itu. Aku meletakkan kuncinya di depan pintu agar bisa terlihat oleh suamiku. Aku memblokir semua kontak suamiku dan memutuskan untuk tidak kembali ke rumah orang tuaku. Aku tinggal bersama pamanku yang sebelumnya sudah aku hubungi. Ia berada di kota lain dan suamiku tidak pernah bertemu dengannya. Seluruh keluargaku sudah mengetahui berita ini dan menyayangkan perbuatannya. Mereka menganggap perjuangan saat meminta aku akan selalu menjadi pengingat untuk tak menyakiti aku. Rupanya semua itu sirna begitu saja saat mengetahui anak yang aku lahirkan 5 tahun lalu ternyata tuli. 2 minggu setelah kepergianku, aku menggugat cerai dirinya. Ia tidak pernah datang ke pengadilan karena aku memberikan alamat orang tuanya. Aku sengaja melakukan itu agar proses persidangan berjalan dengan cepat. Aku tidak peduli dengan harta yang dibagikan pengadilan. Berapapun besarnya akan aku terima. Aku menginginkan kesehatan untuk anakku, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Orang tua dari mantan suamiku saat itu terpaksa mendukung keputusanku karena merasa kesalahan terletak pada anak mereka. Mereka tidak memberitahukan soal surat panggilan persidangan dan hanya mengirimkan kembali akta cerai kami ke rumah pribadinya. Saat itu aku mendengar kalau ia marah besar kepadaku dan berusaha mencariku, tetapi tidak berhasil. Tentu saja orang tua mantan suamiku tidak membocorkan kalau mereka juga turut andil dalam sidang perceraianku. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk aku dan anakku. 3 tahun berselang, anakku sudah semakin pintar dan bersekolah di sekolah khusus. Aku membesarkannya bersama dengan keluargaku. Terkadang mereka bertanya kesiapanku menikah lagi dan mencarikan ayah yang baik untuk anakku. Tetapi aku rasa aku tidak bisa mengambil resiko menyakiti hati anakku. Aku sudah terlalu nyaman membesarkannya seorang diri. Lagi pula ia tidak membutuhkan wali laki-laki, bahkan ketika menikah nanti. Sekian.